Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan segenap para guru, para hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Sejatinya kalau diibaratkan ini hukum atau pelajaran fikih, ini kita masuknya nih bab toharoh, dan saya adalah debunya kira-kira. Guru-guru dan kiai-kiai yang hadir adalah airnya. Debu itu kepake kalau air nggak ada, gitu kira-kira. Jadi tayamum itu batal dengan sendirinya ketika ada air. Ini airnya banyak, ini kiainya banyak, debu ini suruh bicara kira-kira begitu ya. Terus mau ya, karena dalam usul fikih ya, kitab kecil kita pelajari itu mabadi awalnya dikatakan al-amru tolabul fi'li minal a'la ila adna. Jadi yang namanya perintah itu dari atas ke bawah. Jadi saya ngomong sini nih karena disuruh begitu. Sebetulnya sih belum layak, karena debu ada air begitu, batal lah kira-kira tayamum. Tapi karena disuruh, mau nggak mau ngomong juga dah, kira-kira begitu. Para hadirin sekalian, kita sama-sama mengikuti madrasah iktikaf yang pesertanya lumayan ya, sekitar 280-an. Dari yang paling tua yaitu Engkong Ma'ruf, anak Engkong Ma'ruf. Saya cek di panitia usianya 87 tahun. Lahir ketika Hitler menginvasi Austria. Sampai yang termuda adalah Ananda Emir Hasani, usianya 8,5 tahun. Lahir ketika Rusia mulai menekan Ukraina. Jadi kita hidup di bentangan yang begitu panjang. Masa itikaf ini dari zaman Hitler menguasai Jerman sampai sekarang Putin menjadi raja di Rusia. Inilah namanya madrasah itikaf. Hadirin sekalian, di madrasah itikaf ini sebetulnya sebuah keberuntungan bagi kita semua. Kenapa? Karena kita dapat kesempatan mendapatkan fasilitas terbaik dari Ramadan. Kita ini adalah semuanya kuntum khairu ummah. Kita ini semua umat terbaik yang dilahirkan zaman. Kenapa umat terbaik? Karena kita lahir di akhir zaman ini. Kalau kita pikir-pikir, baiknya di mana ya? Kalau diukur usia sama Nabi Nuh, kita kalah jauh. Nabi Nuh usianya 1000 kurang gocap. Bahkan umat Nabi Nuh itu ada yang nangis, ibu-ibu nangis, anaknya mati muda. Memang berapa peng anaknya matinya? Anak saya mati usia 300 tahun, mati muda. Zaman sekarang berapa usia? Kalau usianya ya yang ini masih muda-muda ya, 60 segar masih, 70 lumayan, 80 seperti Kong Ma'ruf masih prima, alhamdulillah. 90 udah mulai apa nih? Oyak. 100 tahun udah menjadi manula, manusia langka. Tapi kita ini termasuk umat terbaik. Terus di mana parameternya? Di mana ukurannya? Usia dikit, maksiat sudahan. Maksiat apapun ada di zaman ini. Bahkan gabungan dosa-dosa umat terdahulu ada di zaman sekarang. Laki demen laki zaman Nabi Lut, zaman sekarang ada namanya LGBT. Betul. Judi, jinah ada. Macam-macam dosa zaman dulu semua ditumpuk sekarang ada semua. Tapi kita masih dideklar, masih dibilang umat terbaik. Kenapa itu terjadi? Karena satu jawabannya. Karena kita mendapatkan hadiah bernama Ramadan. Dengan Ramadan kita semua bisa melewati umat-umat terdahulu. Yang pertama, di Ramadan itu kita punya namanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, kalau itu 1000 itu sebuah kuantitas, kira-kira 83 tahun. Kalau 1000 itu dihitung sebuah angka banyaknya, maka terhingga berapa itu keutamaannya. Seperti ada perkataan begini, Jono diam 1000 bahasa. Bukan berarti dia bisa bahasa 1000, bukan,
saking dia nggak bisa ngomong, jadi 1000 bahasa itu istilahnya. Nah, di Ramadan ini kita ada namanya malam Lailatul Qadar, dan kita insya Allah akan mendapatkannya di Madrasah I'tikaf ini. Kalau dapetin 10 kali saja sudah 830 tahun. 15 kali aja sudah 1000 lebih. Udah lewat, Nabi Nuh lewat umatnya, Nabi Idris lewat, semua Nabi udah lewat. Jadilah kita umat terbaik. Yang kedua, fasilitas Ramadan ini adalah terkabulnya doa-doa. Kita ini kalau di hari-hari dan bulan lainnya, orang yang terkabul doa itu doa orang tua kepada anaknya, doa guru, doa orang yang ibadahnya. Tapi Ramadan semuanya menjadi orang keramat, semuanya doanya diijabah. Percaya nggak? Harus percaya ya, karena di situ mengatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak bakal ditolak. Yang pertama apa? Al-imam al-adil, imam yang adil. Berat ini ya jadi imam yang adil. Kenapa? Pertama, jadi imamnya berat. Yang kedua, belum tentu kepilih juga. Kan susah. Yang kedua, as-shaim was-shaim hatta yuftiro. Orang yang puasa hingga berbuka, kita ini sekarang. Yang ketiga, wadawatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Beratan lagi, tersiksa, dikejar-kejar, diburu. Wah, kita dapat yang golongan kedua nih, doa orang yang puasa. Ini orang-orang keramat semua. Banyakin doa-doa kita biar kita menjadi orang-orang yang terbaik, umat-umat terbaik yang dilahirkan zaman ini. Amin. Para hadirin sekalian, jika kemarin sahabat-sahabat saya, guru-guru kita, Guru Hoirul ngomongin setan, Guru Husni ngomongin setan, saya rencana ngomongin setan juga, nanti takut kita kesetanan ya. Jadi saya harus ganti tema ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana Ramadan ini menjadi hadiah untuk kita. Kalau dalam istilah iklan sekarang, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Ramadan ini bisa menjadi hadiah kalau kita memenuhi 2 syarat ini. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah kita harus punya ilmu. Ya. Karena kalau puasa enggak punya ilmu, kalau ibadah enggak punya ilmu, ibadahnya ditolak. Dalam Matan Zubad karangan Ibnu Ruslan ya, di Muqaddimah dikatakan fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapa orang yang berilmu tak diamalkan, diazab sebelum penyembah wasan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tiada ilmu, amalnya tak diterima lagi, tak menentu, gitu kira-kira. Jadi kalau kita ibadah tidak punya ilmu, ibadahnya menjadi ibadah yang gazebo, ibadah yang enggak jelas. Ya, niatnya enggak tahu, ya, caranya enggak tahu, modelnya enggak tahu, dapat apa? Makanya kita harus belajar, dan di Madrasah I'tikaf ini lengkap, komplit paketnya. Ibadahnya asal mau. Apa gesor-gesor kita ya, berjam-jam bercengkrama dengan Al-Quran, baik menikmati atau terpaksa, betul. Sholat jamaahnya luar biasa, ibadah baik beres, ilmunya salim gambreng, kultum, ada zuhur, ada lagi taraweh, ada subuh. Jadi asal mau. Makanya nih santri-santri seyogianya di Madrasah I'tikaf ini bawa buku, tulis tuh. Ini mah sombong banget. Ya nguping doang. Tau nguping? Saya punya tempat di satu tempat itu, kalau ngajinya nguping doang, itu aki-aki harusnya di doktor itu. Kenapa doktor? Maaf ya aki-aki Pak ya. Belajar bab toharo dari usia 40 sampai 70 toharo terus. Karena setiap habis liburan lebaran toharo lagi, dokter. Dokter aja cuma 4 tahun. Kalau cepat kayak guru iman ya, bisa 8 tahun, 20 tahun ngaji kitab. Ini anak muda ini kelas 6
ngajinya nguping doang ya. Jadi dokter jangan-jangan ya. Jadi yang pertama bang, punya ilmu. Kalau punya ilmu apa juga beres, apa juga bagus. Makanya ilmu itu ya mau ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama semua bagus. Contoh di dalam kitab Ta'lim Mutalim dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Contohnya dunia, ingat nggak waktu? Ingat nggak ya? Belajar buku sejarah ya. Di sejarah itu, buku sejarah tahun 45 Hiroshima Nagasaki dibombardir sama sekutu, hancur lebur. Indonesia tahun 45 merdeka. Jadi Indonesia merdeka, Jepang berantakan. Seharusnya kita maju ini, seharusnya. Tapi Jepang habis hancur begitu, Kaisar Hirohito, kaisar yang berkuasa saat itu, enggak nyari berapa jenderal yang tersisa, enggak dicari. Dia bilang sama panglima-panglimanya, kumpulin berapa guru yang masih ada, berapa guru yang masih hidup, semua kumpul. Apa pidato yang terkenal dari Kaisar Hirohito? Suatu saat nanti kita akan membalaskan dendam sejarah kita dengan menjadi bangsa yang maju di bidang pengetahuan. Jepang tahun 70 udah jawara, jadi macan Asia. Barang Jepang ke Eropa laris manis, murah, bagus. Barang Amerika ke Jepang nggak laku karena Jepang cinta dengan produk sendiri. Dengan ilmu tuh dunia kecapai dengan ilmu. Akhirat apalagi dengan ilmu. Ibadah, belajar tuh, baca tuh kitab yang dibuat oleh panitia ya, tentang bagaimana tuntunan praktis. Baca itu kitab, baca termasuk niat-niat, baca semua ya, supaya ibadah kita berkualitas. Jadi Ramadan menjadi hadiah umat Islam, syaratnya yang pertama apa? Punya ilmu. Dan insya Allah tamat dari madrasah Ramadan ini semuanya berilmu. Amin. Ya, karena kata apa Syekh Zarnuzi dalam kitab Taklim lagi, Abdalul ilmi ilmul hal. Sepaling-paling utama ilmu itu ilmul hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang melekat dengan ibadah-ibadah fardu ain kita, sehingga ibadah-ibadah kita terjamin apanya, sahnya, terjamin beresnya, terjamin benernya. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah harus ada riyadhah. Apa riyadhah? Kita tempa diri kita, kita asah diri kita. Nah, kita semua ini kan semuanya masing-masing punya ibadah andalan. Ada orang yang emang doyan sholat, wah alhamdulillah, duhanya 8 rakaat diembat, alhamdulillah. Awabinnya, witirnya, tahajudnya, semuanya beres, emang doyan sholat, alhamdulillah. Ada juga yang memang doyan ngaji, alhamdulillah ada. Ada juga yang sholat kurang doyan, ngaji kurang doyan, doanya banyak kok zikir, alhamdulillah bisa di sini. Ngaji kurang doyan, terpaksa ya di sini. Sholat kurang doyan, zikir kurang nafsu,